Selamat pagi pemirsa. Hari ini kita akan membahas tentang teknik-teknik reportase dalam dunia jurnalistik. Nah, reportase merupakan salah satu keterampilan paling penting bagi seseorang jurnalis. Karena tanpa mampu meliput dan mengumpulkan data, sebuah berita tidak akan pernah bisa lahir. Lalu, apa sih sebenarnya reportase itu? Nah, secara sederhana, reportase adalah proses pengumpulan fakta dan informasi dari berbagai sumber, baik manusia, tempat, maupun dokumen, yang kemudian disusun menjadi sebuah berita. Dalam dunia jurnalistik, reportase biasanya disebut sebagai kegiatan peliputan dan hasil akhir berupa pemberitaan yang disampaikan melalui media cetak. Media cetak elektronik maupun digital. Nah, dalam menentukan sebuah berita, seseorang jurnalis harus memahami nilai-nilai berita. Tidak semua peristiwa layak diberitakan. Ada beberapa faktor yang membuat suatu peristiwa dianggap penting. Misalnya aktual ataupun baru saja terjadi, update, memiliki dampak besar, dekat dengan hal layak luas yang universal, menggunakan unsur konflik ataupun kejutan bombastis, bahkan human interest yang menyatukan sisi kemanusiaan pembaca dengan memahami nilai-nilai ini. Seseorang jurnalis dapat memilih isu yang paling menarik perhatian publik setelah tahu apa yang layak diberitakan. Proses reportase hari ini melalui 3 tahap. Utamanya adalah praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pertama-tama, praproduksi. Tahap ini adalah perencanaan liputan. Biasanya dimulai dari rapat redaksi ataupun rapat proyeksi, di mana tidak menentukan topik, sudut pandang, liputan, dan narasumber yang akan diwawancarai, hingga pembaca tugas. Tahap ini ataupun riset sangat penting. Jurnalis harus mengumpulkan informasi awal berbagai sumber seperti internet ataupun koran ataupun buku ataupun laporan resmi. Semakin mendalam riset yang dilakukan, semakin terarah liputannya. Kedua, yaitu adalah masuk ke tahap produksi atau proses liputan lapangan. Disinilah keterampilan ataupun komunikasi benar-benar diuji. Jurnalis harus mampu menemui atau mendekati narasumber. Kadang-kadang narasumber berbiasa mudah diwawancarai, tapi ada saja tertutup ataupun sulit ditemui, ataupun bahkan menolak memberikan keterangan. Disinilah seni komunikasi dimainkan ataupun peran penting jurnalis yang harus tahu bagaimana mengambil hati para narasumber yang menggunakan pendekatan yang tepat, bahkan memanfaatkan jaringan orang terdekat ataupun narasumber untuk mendapatkan akses ataupun informasi. Ketiga, yaitu setelah semua data terkumpul, masuklah ke tahap
pasca produksi atau pada tahap ini, data ataupun lapangan dihimpun dan diseleksi dan diedit agar sesuai dengan kebutuhan berita. Editing bukan hanya soal bahasa, tetapi juga memastikan informasi tetap akurat, berimbang, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Setelah itu, barulah berita bisa didistribusikan melalui media masing-masing. Nah, teman-teman ataupun pemirsa, kita bisa lihat bahwasanya reportase bukan sekedar menulis apa yang terjadi. Ia adalah sebuah proses panjang yang melibatkan riset ataupun strategi komunikasi, kemampuan analisis, hingga keterampilan menulis. Reportase yang baik akan menghasilkan berita yang aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Jadi, jika kita ingin menjadi seseorang jurnalis yang handal, kuncinya ada pada ketekunan dan riset dan keberanian meliput dan kepekaan melihat nilai-nilai berita. Dengan begitu, kita hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan pencerahan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.